Shalom sahabat-sahabat Yesus. Siang ini kita akan melihat bagaimana cara bercocok tanam dengan cara yang sangat sederhana. Dalam masa pandemi ini kita punya waktu yang cukup banyak di rumah, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk bertanam, untuk menghasilkan sesuatu dengan memanfaatkan pekarangan rumah kita, juga tanah-tanah yang di sekitar rumah kita yang mungkin ada lahan tidur, tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Dengan demikian kita bisa menghasilkan sesuatu. Cara bercocok tanam ini gampang sekali. Hanya kita membutuhkan kemauan dari kita untuk bertanam, sehingga kita bisa memanfaatkan segala barang yang ada di sekitar kita. Dengan cara bercocok tanam yang sangat sederhana, kita bisa memanfaatkan segalanya yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita bisa bertanam di lahan atau di tanah seperti biasa. Kita juga bisa bertanam di dalam pot seperti ini. Lalu kita juga bisa memanfaatkan tempat-tempat yang sudah ada di rumah yang menjadi sampah keluarga. Misalnya pots atau bekas pots dari sabun cuci, sabun mandi, atau minyak. Lalu kita juga kalau mau bertanam juga dengan menggunakan polybag ini juga bisa. Jadi berbagai alternatif bisa kita gunakan untuk bercocok tanam, sehingga kita akhirnya bisa menghasilkan beberapa macam sayuran yang bisa kita konsumsi. Lalu kita bisa bagi-bagi kepada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, dan kalau ada lebih kita masih bisa menjual, lalu kita bisa mendapatkan penghasilan dari hasil tanaman kita. Nah, saya akan memberikan contoh yang paling gampang saja. Misalnya kita menggunakan polybag ini. Nah, polybag ini bisa kita isi dengan tanah seperti ini. Lalu kita masukin ke dalam ini dengan mengisinya. Lalu kita siapkan benih yang ada. Misalnya di sini ada benih dari terong. Kita bisa pakai juga sawi, kangkung, bayam, sehingga kita dengan gampang kita menanam di dalam polybag atau di dalam pot. Nah, ini adalah cara bertanam yang biasa. Nah, yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan yang lain dengan cara hidroponik sederhana. Caranya gampang. Jadi Bapak Ibu kalau di rumah mempunyai styrofoam seperti ini, bisa dibuat lubang untuk memasukkan gelas aqua bekas yang nanti kita masukkan ke dalam gelas aqua ini dengan sumbu. Gunanya kalau kita masukkan ke dalam styrofoam ini yang di bawahnya kita kasih nutrisi air dan pupuk cair. Nah, lalu kita isi dengan sedikit tanah, atau kita juga bisa menggunakan rock wool. Lalu di bawahnya kita bisa isi dengan air. Kita bisa isi dengan air, lalu kita tutup. Lalu gelas aqua yang sudah ada sumbunya kita celupkan di sini. Ya, lalu kita bisa mengisi media tanam, bisa berupa tanah, bisa juga berupa rock wool yang kita siapkan. Lalu benih ini bisa kita jadikan bibit dulu dengan persemaian. Setelah beberapa hari, setelah tumbuh kecambahnya, lalu kita bisa pindahkan ke dalam media tanam yang sudah kita siapkan. Kita juga bisa memanfaatkan yang lain, misalnya dari tempat kue ini. Tempat kue ini bisa juga kita isi dengan air, lalu kita isi botol aqua yang sudah ada sumbunya juga. Gelas aqua yang sudah ada sumbunya ini juga. Lalu kita isi dengan media tanam dan kita tanam seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, ini adalah cara-cara yang sangat sederhana. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan kalau misalnya di rumah tidak ada barang-barang ini, juga bisa dibeli di toko-toko tani. Dan ini juga sama sebenarnya, tinggal dimasukkan dengan gelas aqua. Kalau untuk yang ukuran ini kita bisa memakai gelas aqua yang lebih besar. Lalu kita bisa minta cari styrofoam yang biasa banyak ada di toko buah yang biasa mereka buang, kita bisa manfaatkan untuk bertanam ini.
Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa tanaman itu akan tumbuh subur bila diberi pupuk. Nah, saya membawa pupuk cair ini. Pupuk cair ini gampang sekali dibuat dengan memanfaatkan sampah dapur yang ada di setiap rumah tangga. Nah, caranya bagaimana? Jadi Bapak Ibu yang mempunyai sampah dapur jangan dibuang, karena itu akan membuat polusi dengan alam di sekitar kita. Tapi dengan memanfaatkan sampah dapur yang ada di keluarga, berarti kita ikut kontribusi pertobatan ekologis kita. Nah, caranya adalah kita sampah dapur itu adalah sayur dan buah yang kita buang atau bekas-bekas dari dapur, lalu kita campur dengan air, lalu air yang sudah dilarutkan dengan gula aren atau molase dengan perbandingan 1:3:10. Jadi 1 bagian molase atau gula aren lalu berbanding dengan 3 bagian dari sampah organik dan 10 bagian air. Jadi kalau kita mempunyai sampah organik 1 kilo, kita mempunyai molase 1 kilo, kita bisa campurkan dengan sampah organik 3 kilo dan air 10 liter. Lalu kita aduk sampai merata dan kita tutup selama 1 bulan. Dan itu setelah 1 bulan kita bisa memanennya dan kita akan mendapatkan 2 macam pupuk. Satu adalah pupuk cair atau POC, pupuk organik cair. Lalu kita bisa yang padatnya juga bisa kita dapatkan menjadi pupuk juga. Caranya kita keringkan lalu bisa kita pupukkan di tanaman-tanaman ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita menggunakan ini? Pupuk cair ini bisa kita gunakan dengan perbandingan 1:1000. 1:1000 artinya 1 bagian 1 mililiter pupuk organik cair ini kita campur dengan 1 liter air, lalu bisa kita semprotkan kepada tanaman-tanaman kita. Nah, kalau untuk menyiram tanaman itu boleh perbandingannya lebih besar. Jadi 1:500. Jadi 1 mililiter pupuk cair ini bisa kita campurkan di 500 mililiter air, lalu kita bisa siramkan ke tanaman. Contohnya ini adalah tanaman bayam Brasil. Bayam Brasil ini baru kurang lebih 10 hari yang lalu saya panen. Nah, sekarang sebenarnya juga sudah bisa dipanen bayam Brasil ini. Nah, lalu ini adalah contoh dari cabai. Ini adalah cabai besar, cabai merah besar. Nah, ini umurnya belum sebulan, tapi karena pernah saya semprot dengan pupuk cair ini, dia sudah berbuah. Ini ada buahnya. Kalau bisa dilihat, ini sudah adalah buah cabainya yang sudah tumbuh dan berbuah ini, ya. Jadi bisa dilihat juga ini ada kembang-kembangnya yang di atas yang akan menjadi buah juga. Nah, Bapak Ibu, yang kami harapkan adalah kita semua bisa ikut bagian dalam pertobatan ekologis ini sehingga dunia kita semakin baik, lalu kita juga bisa berkontribusi kepada keluarga kita sendiri sehingga kita bisa memanfaatkan semua barang-barang bekas yang ada di rumah ini bisa kita gunakan untuk bercocok tanam, lalu kita bisa mendapatkan gizi dari tanaman yang kita dapatkan. Kita juga bisa mendapatkan makanan sehat karena tidak menggunakan pupuk kimia, kita menggunakan pupuk organik. Nah, dengan demikian hidup kita akan sehat, lalu kita bisa membuat makanan sehat, bisa bercocok tanam, dan akhirnya kita juga bisa berbagi dengan tetangga, saudara, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya berharap semua yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu ambil, lalu bisa dibuat percontohan di lingkungan masing-masing sehingga pada akhirnya umat yang ada di lingkungan mereka semua bisa ambil bagian dalam peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2020 ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Semoga Anda sekalian sehat-sehat dimanapun Anda berada.
Pada kesempatan ini kita memperingati Hari Pangan Sedunia, dan pada tahun 2020 ini KAJ memberikan tema kepada kita, mari makan makanan yang sehat, mari menanam, dan mari berbela rasa. Tanpa makanan kita tidak bisa hidup. Dan kita tahu makanan itu kita peroleh dari alam. Artinya saudara-saudariku yang terkasih, alam dan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa kita ini terbuat dari tanah, dan kita pun hidup karena hasil dari tanah. Dan nanti ketika kita mati akan kembali menjadi tanah. Artinya saudara-saudariku yang terkasih, dunia ini, alam sekitar kita ini haruslah dekat dengan kita. Dalam kitab Kejadian juga Tuhan Allah bersabda kepada manusia supaya kita merawat bumi ini. Dengan merawat bumi ini sebenarnya kita diajak untuk berbela rasa dengan siapa saja yang ada di dunia ini. Dengan berbela rasa, sebenarnya isi dari hasil dari bumi ini cukup bagi kita semua. Namun hasil bumi seluruh dunia ini tidak akan cukup bagi satu orang kalau kita serakah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di masa pandemi ini, di masa new normal ini, kita juga diajak untuk kreatif. Bagaimana kita bisa menghasilkan pangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekitar rumah kita bisa secara kreatif menanam apa saja dengan media yang seadanya. Bisa dari botol plastik, bisa dari sampah-sampah, apa saja yang selama ini mungkin kurang bisa kita gunakan. Dengan new normal ini kita diajak untuk semakin kreatif, untuk bisa menggunakan semuanya itu untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dengan hal-hal kecil itulah sebenarnya kita bisa mengalami apa yang disebut oleh Paus Fransiskus sebagai pertobatan ekologis. Memulai dari hal-hal kecil. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada peringatan pangan, Hari Pangan Sedunia ini, kita diajak untuk bisa menanam secara kreatif di dalam rumah tangga kita, di sekitar rumah kita. Dan semoga hasil-hasil itu bisa memenuhi kebutuhan hidup kita di masa pandemi ini. Syukur-syukur kalau ada lebih bisa kita jual, bisa juga menambah income kepada keluarga kita. Dan syukur-syukur kalau misalnya masih ada, kita juga bisa berbagi kepada saudara-saudari kita yang kurang beruntung. Inilah cara kita bagaimana di masa peringatan Hari Pangan Sedunia ini bisa semakin berbela rasa, dan juga kita bisa menanam secara kreatif. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selamat merayakan Hari Pangan Sedunia. Mari menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat. Mari kita menanam secara kreatif, dan mari kita berbela rasa. Saudara-saudariku, Tuhan memberkati kita semua.